warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Jamaah zikir tanpa kecuali yang kami hormati, khusus para sepuh, bina sepuh, tokoh masyarakat, pertama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Arifin Atan Allah Fitur Hayati, juga hadir dengan kita ada Ustaz Irfan, juga ada teman saya yang lama tuh di pojok, Bapak Turmuzi. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Al-Isyaratul Mu'awana yang menggambarkan sebegitu mahalnya hidayah. Beliau mengatakan, "Lau ja'ta ala ra'sika min aqsa biladil Islam li ziyarati sallallahu alaihi wasallam lam takun bi syukri ni'mati hidayah allati awsalaha ilaika ala yadik." Ketahuilah, seandainya kau datang dengan menggunakan kepalamu, datang dengan merangkak dari negeri yang paling jauh, katakan Indonesia, di ziarati sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau tidak akan pernah bisa membalas nikmat hidayah yang Allah telah sampaikan kepadamu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak nih, ini kampung syarab namanya, kampung syarab Blok Pojok nih, di paling ujung nih, udah gak ada jalan lainnya. Oma Bapak datang dari sini berangkat ngesot, no, bahasa susah ngesot, itu ada ya. Jalan nih ngesot nih Pak nih, akan dengan menggunakan kepala kita untuk sampai ke makam Rasul. Berapa kilo dari sini ke Mekah? Luar biasa kan jauh. Kita tidak akan bisa membalas untuk mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya kita mempertahankan hidayah? Antara lain, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa tinggalkan salawat yang dibaca, itu kunci semua itu. Salawat Nadia, salawat Ismul Allah, ya, Syekh Ahmad Badawi. Itu diantara salawat yang saya suka, salawat Ismul Allah. Jadi kalau berangkat ngajar dari Depok ke Cilandak, ya, barusan saya ngajar di Cilandak, di Kemang, di tafsirnya Nawawi dengan Al-Isyaratul Mu'awana. Tidak setengah jam, kemudian kita baca Hizbah Ibn Nasr. Ini amanah dari para masyayikh untuk menyemarakan lagi pembacaan hijab dan berbagai bacaan yang lain berarti. Karena itu senjata kita yang membuat Portugis, Belanda, Jepang, Inggris, kocar kacir, termasuk mungkin negara lain yang kepengen
menjajah kita. Sampai sekarang Pak, Inggris masih mencari pesawatnya yang hilang ketika bertempur dengan hari-hari Surabaya tanggal 10 November. Dengan kekuatan apa tuh bangsa Indonesia bisa melawan penjajah pasukan Ika Inggris yang kata ingin melucuti tentara Jepang, tapi ternyata ngebawa Belanda sehingga dikesankan oleh para pemuda Surabaya ingin menjajah kembali. Makanya pemuda itu gak ngerti, apalagi tanggal 22 Oktober 1945 PBNU mengeluarkan sebuah resolusi jihad ketika Pak Karno, Jenderal Sudirman melihat kekuatan yang gak seimbang hingga sampai tokoh-tokoh nasional kita ngadu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari Khatib Syekh, apa yang harus dilakukan. Maka kemudian Khatib Syekh kumpulkan ulama se-Jawa dan Madura hingga saat itu dikenal dengan resolusi jihad. Buat tiap orang yang berada di jarak 90 kilo kurang lebih itu harus mempertahankan tanpa kecuali. Nah, makanya waktu 10 November itu mereka sudah terbakar dulu dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh PBNU. Tapi yang aneh dengan apa para pejuang kita ngelawan? Bukan cuma gak seimbang, jauh loh. Mereka pakai roket. Mungkin juga perlu kendali sudah ada saat itu. Tapi area Surabaya dibekali dengan berbagai macam bisi-bisi. Konon Tuan di Ponorogo ini banyak kisipnya, dan itu turun kepada para pejuang kita hingga turun kepada Khatib Syekh. Karena ini kita di NU juga ingin menulis kembali kisip-kisip yang pernah ditulis oleh Tuan di Ponorogo biar bisa sebarkan kembali. Ya, dulu orang lawan dengan Hizib Nasr, Hizib Bahra. Sampai sekarang Inggris itu masih mencari kemana pesawatnya 15 itu hilang. Inggris itu dalam soal administrasi, birokrasi luar biasa. Kalau ada tentara yang hilang, itu dicari di mana hilang, di mana kuburannya. Ini waktu melawan area Surabaya, 15 pesawat Inggris hilang tanpa bukan. Sampai sekarang masih penasaran kemana hilang. Itu banyak saksi yang melihat bahwa itulah kekuatan dari Kiai Haji Abbas, pemimpin pondok pesantren Buntet. Hanya dengan menggunakan tangan dia jatuh. Ini kan luar biasa. Bahkan ada yang masih hidup. Ini terungkap ketika saya dan teman-teman mengikuti pendidikan penggerak kader ulama di Banten sekitar bulan Oktober. Itu terungkap dalam sejarah, masih ada yang hidup di antara area-area Surabaya. Ketika ditanya, oh sampai berani banget maju ke Medan Laga, padahal sampai cuma berapa senjata kan baku runcing. Jawabannya apa? Bagaimana kami tidak mau maju ke depan? Di depan kami banyak orang-orang berjubah putih. Malaikat turun ngebantu area-area Surabaya. Para aulia bangkit, bangun, ngebantu area-area Surabaya. Dengan apa? Bukan dengan senjata, tapi dibalik senjata. Apanya tembak dia banyaknya urusan. Itulah hebatnya bangsa kita. Sampai sekarang Inggris sih, kan nggak boleh kalau bahasa kita. Ya, melawan Surabaya 3 hari kelar. Target 3 hari kan. Tapi sudah berminggu-minggu nggak selesai juga melawan anak-anak tawuran ini. Jadi Inggris kan menyebut bangsa kita bukan perang sama orang terdidik, bukan sama tentara, sama orang tawuran.
Gimana nggak sebut tawuran? Katanya Inggris yang mau melucutin Tatar Jepang, tiba-tiba sudah disambut oleh pemuda area Rasulullah itu. Dia dengan senjata, akhirnya dikirimlah Jenderal Malabi. Tapi apa yang terjadi? Jenderal Malabi ini mau negosiasi. Gak ngerti tuh area Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan Jenderal Malabi ditembak. Ada juga ada yang mengatakan pergihan granat. Terakhir ditemukan bukan dengan percikan granat, tapi dibacok, diceluri oleh pemuda Madura. Banyaklah kisahnya. Betapa marahnya tuh orang paling dihormati, Jenderal Inggris itu. Seorang jenderal kalau turun entah berapa jumlahnya juga tuh. Ini Inggris merasa dipermalukan gitu. Jenderal mati dengan pemuda tawuran. Makanya kemudian akhirnya Inggris ancam, kalau area-area Surabaya tidak meletakkan senjata, akan dibunuh hanguskan di Surabaya. Dijawab oleh Bung Tomo dengan teriakan takbir. Itu ceritanya ini nggak takut. Terjadi pertemuan yang sangat dahsyat yang akhirnya pemerintah menetapkan 10 November sebagai hari pahlawan. Siapa yang lawan? Para santri yang lawan. TKR bahkan mundur ke belakang. Sebab pada dalam teori peperangan kalau sudah menghadapi senjata disembahkan boleh tentara mundur. Tapi area Surabaya maju terus yang santri. Kenapa? Itu jawabannya. Bagaimana kami tidak maju? Di hadapan kami adalah orang-orang beribu-ibu Islam. Belum lagi ya Abbas yang lawan Inggris dan Belanda sambil merokok dia. Merokok. Nah ini yang membuat Inggris sampai sekarang salut kepada bangsa kita. Ternyata Indonesia bisa merdeka bukan dengan kuota senjata, dengan kekuatan yang tidak pernah dikenal di Eropa. Apa itu? Ratib, hizib, dan sebagainya. Makanya sekarang PBNU dan juga ulama-ulama di luar PBNU atau ulama-ulama di luar itu menyarankan kembali setiap majelis untuk membaca kembali hizib-hizib sebagai peninggalan para aulia yang dibaca oleh para pahlawan. Gak ada satu pahlawan pun yang tidak membaca ratib dan hizib. Tuhan Diponegoro paling banyak hizibnya. Ini kita kembalikan lagi. Karena doa silahul doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kalah lah namanya roket, kalah tuh namanya bom hanya dengan kekuatan isi. Itu sejarahnya Ismul Azam dibaca dari sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kan ada yang mengatakan bahwa nama Allah ada 1001. Yang satu itu yang Allah gak kasih tahu yang mana yang Ismul Azam gitu. Ada yang mengatakan 99. Di antara yang 99 itu ada di situ terselip Ismul Azam. Kita nggak tahu yang mana. Tugas kita tawasul, kita doa melalui Ismul Azam yang cuma Allah yang tahu. Mudah-mudahan Allah kembalikan kejayaan kita. Amin. Bapak-bapak sekalian, masih mencerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dia mengumpulkan bala tentaranya, kan bala tentaranya ya bukan cuma manusia, bangsa jin, binatang. Ketika dia mengumpulkan bala tentaranya, mungkin mau apa-apa, mau sidak atau apa gitu. Tiba-tiba ada satu tentaranya yang gak nongol. Siapa? Burung Hudhud. Kemana ya burung Hudhud ini? Sampai diancam oleh Nabi Sulaiman, kalau dia ngabarin dalam Al-Quran, saya siksa dia atau saya potong sekalian dia. Orang pada baris dia kaku gitu. Gak lama kemudian datanglah burung Hudhud, ngasih kabar bahwa dia melihat sesuatu yang gak pernah dilihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ceritalah Hudhud ini, apa yang kau pernah lihat? Di sana ada satu kerajaan dipimpin oleh seorang perempuan di negeri Sabah. Cuma saya mereka penyembah matahari.
megah hebat kerajaannya. Oh, itu yang kau lihat. Baik. Lama kemudian kan Nabi Sulaiman kirim surat. Awalnya dengan bismillah. Yang bersuara ke raja cewek pakai bismillah. Makanya kalau kirim surat supaya diterima pakai bismillah dulu. Kamu enggak jangan ngomong aja I love you, pakai surat. Lahir dulu pakai apa? Bismillah, perlu pakai awi dulu. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan. Akhirnya Al-Quran ada 114 surah. Ada satu surah yang ada bismillahnya. Surah apa? Surah Taubah. Ya. Tapi ternyata tetap 114 bismillahnya. Karena yang ke 114 itu ada dalam surah Naml. Nah, ketika Nabi Sulaiman ngirim surat, jadi walaupun surahnya ada 114 surah, bismillahnya tetap 114 surah. Yang satunya ada di surah Naml. Isi suratnya dibawakan sama burung hudhud. Isi suratnya ngajak kaumnya untuk beriman sekaligus tunduk kepada Raja Sulaiman alaihissalam. Apa yang terjadi begitu Ratu Bilqis baca suratnya? Gimana diserahkan kepada para ajudan, pada para panglima? Ini kita disuruh tunduk nih sama raja, namanya Sulaiman. Gimana menurut pendapat kalian? Gak usah ngapain, kita orang kuat, orang hebat, senjata kita banyak, pasukan kita hebat. Oh, tapi terserah. Raja lah, kami ikut aja gitu. Ya udah gini aja. Mungkin raja kepengen upeti kali, kepengen kiriman gitu. Udah kirimin emas sebanyak-banyaknya. Berpikul-pikul tuh emas dikirim. Dibotong, baru sampai terbangnya. Gak kuat tuh. Pasukannya Ratu Bilqis lawan dari ujung ke ujung istilahnya Sulaiman emas semua. Istilahnya apa kalau di sini? Al-hawa. Aduh, ini kita bawa emas cuma segini, ini raja ya. Tagarnya aja emas gitu. Ketemu akhirnya sama Sulaiman. Gak kabar apa? Enggak, ini saya kok emas sedikit. Oh, saya nggak perlu gitu. Kamu bawa aja lagi. Nilainya itu tahu sih, lihat sambil ditolak oleh tiap itu bala tentara Nabi Sulaiman bukan cuma manusia ya, binatang semua tunduk pada Nabi Sulaiman. Ya, tahu orang semua macan, tahu orang semua dari Nabi Sulaiman. Waduh, ini mah kacau ini kalau diserahin kita. Udahlah kita ngomong aja sama Tuan Ratu, kita nyerah baik dah. Ya kita mau masukan segini, itu lihat aja tadi mulai apa pagarnya pas semua. Macam-macam ya Ratu bikin malu gue kayak gitu kan. Udah pulang, dikabarin gimana? Kok dibawa lagi? Gak kuat Ratu. Jadi terakhir kapan? Waduh, ini kalau kita diserang habis dah. Bang Raja kalau udah nyerang habis semuanya dah. Udah sekarang kalau kita berangkat aja rame-rame dan kesana deh kita nyerah. Yang mimpi Ratu apa? Iya, Ratu Bilqis sebagai Cleopatra bukan. Nah, di situ Nabi Sulaiman tahu ya melalui ilham bahwa Ratu Bilqis berikut pasukannya sedang menuju kerajaan Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman kumpulkan orang-orang hebatnya, pasukan hebatnya di tender nih. Ayo, siapa yang bisa milahin Ratu Bilqis dalam waktu cepat? Takut ikut. Saya sanggup sebelum kau berdiri dari tempatmu. Ini ada orang. Kan di Al-Quran itu apa nyebutnya? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Maka tiba-tiba ada orang yang alim dalam kitab Taurat. Namanya Asy
bin Barkhiyah. Kalau disudahin Asep Asik pakai soy ya, makanya jangan main-main sama Asep itu. Itu wah tentara Sulaiman paling gagah, paling sakti itu namanya Asep. Sini ada namanya Asep, ada ya, pelihara jadi ganti, bangga dengan ini Asep ya. Kalau sudah tuh Asep Asik bin Barkhiyah. Maka orang yang ahli kitab Taurat ini tawarkan kepada Nabi Sulaiman, ana atika qabla ayal tadatu, saya sanggup tidakkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip, sebelum matamu balik. Nah, jadi begini ceritanya. Oh, kamu sanggup mindahin dalam waktu secepat itu? Iya. Ini Asep bin Barkhiyah minta kepada Sulaiman untuk melihat ke langit sebentar. Dilihat langit. Nah, situlah Asep bin Barkhiyah baca Ismul A'zam. Kalau kita baca dalam Hasyiah Sauri ya, tafsir Jalalain, ada ulama mengatakan ya Dzal Jalal wal Ikram, Ismul A'zam. Ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang mengatakan ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilahun wahidan la ilaha illa anta. Ini bi'asliha di antara itu. Tapi itu hanya wakila, tetap aja itu pengarang kita nggak tahu persis yang mana Ismul A'zam ini. Ada jauhan itu memuat 1001 nama Allah. Kita nggak tahu yang mana itu Ismul A'zam itu. Nah, udah singkat cerita, akhirnya Asep bin Barkhiyah tawasul dengan nama Allah yang Ismul A'zam itu. Maka dengan waktu sekejap, begitu Nabi Sulaiman suruh balik lagi dari melihat langit, tiba-tiba kerajaan Ratu Bilqis sudah ada di depan. Lewat apa? Itu kerajaan itu jalan lewat bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, selanjutnya silakan diterusin aja dah ceritanya, panjang ya, sampai teraneh-aneh kan. Begitu sampai Bilqis lihat ini kerajaan bagus banget. Begitu lihat ya tempat duduknya, kok mirip tempat duduk wai. Cuma Nabi Sulaiman seniman dia. Enggak. Sebelum sampai, udah rubah dikit. Cat, ganti catnya. Warnanya beda. Yang ngerjain ya barang tentara kecil. Kemudian ininya nih alasnya tahu diganti dengan kaca. Kalau begitu Bilqis datang kan seperti akad roh nih kan. Iya, sampai Nabi Sulaiman melihat percisnya itu. Waduh, ini cewek boleh juga bola balik. Kan akhirnya benar. Singkat cerita, tunduk dan kemudian Ratu Bilqis diperistri oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Konon istrinya Nabi Sulaiman 100. Ratu Bilqis mungkin yang sekian dari yang 100 itu aja. Membayangin kalau mau isi 100, kalau kondangan gimana itu di atas semua. Ribet ya. Maulid gak usah mudah orang udah isi kita yang baca rawih, baca doa, 100 ya, 100. Kalah sama Nabi Sulaiman. Ini aja 100. Ya udah lu baca rawih, lu bacain udah cukup kan, jadi dia. Jadi aku bilang di situ di antara yang 100 dari Nabi Sulaiman. Nanti dibaca oleh Asep bin Barkhiyah ada Ismul A'zam. Yang tadi yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Makanya penting tuh. Kalau dulu saya waktu mondok itu oleh kiai saya menjelang subuh baca ya Hayyu ya Qayyum. Baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Dia hidup.
hati kita gitu. Bener ya? Kalau kami mondok lu nanti sebelum subuh baca ya hayyu ya qayyum. Ya. Nah, itu kejadian pada zaman Nabi Sulaiman. Banyak yang menggunakan Ismul A'zam itu. Dan terakhir, ya potong aja dah. Pernah diberikan kepada keturunan Nabi namanya Musa bin Ja'far Shadiq. Musa bin Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya dia hidup pada zaman Harun al-Rashid. Nah itu entah salah apa, pokoknya Sayyidina Musa bin Ja'far Shadiq dia di penjara. Ya. Gak lama di penjara, Harun al-Rashid mimpi ketemu seorang pasukan dengan membawa senjata. Dia mau tombak tuh dalam mimpinya, ya. Dia mau tombak Harun al-Rashid, dia mau tusuk Harun al-Rashid. Dia kaget, dia terbangun, akhirnya panggil ajudannya. Abdullah bin Abdul Malik al-Husayn. Ya, agak. Ini saya mimpi begini, maksudnya apa? Udah tuan tuh yang ada di penjara, keluarin aja. Ya. Pastinya berkaitan dengan orang yang tuan penjara. Ya. Siapa yang penjara? Ya. Sayyidina Musa bin Ja'far Shadiq. Oh, jangan lu, ini kasih uang kepada dia nih. Ini ada uang sebanyak 30.000 dirham. Berikan ke dia dan tawarkan mau tetap di sini atau mau berangkat ke Madinah. Akhirnya Abdullah bin Abdul Malik al-Huzai bawa amanat Harun al-Rashid datang ke penjara. Ini kaget itu Sayyidina Musa, kaget, dikira dia akan diperlakukan yang gak baik lagi. Nah, diceritakan apa adanya. Bahwa kedatangan dia ke penjara bukan untuk menyiksa, tapi ingin memberikan hadiah, membebaskan dia dari penjara. Ini ada uang titipan dari raja 30.000 dirham. Dan raja berpesan, kamu mau tinggal di sini, aku mau balik ke Madinah. Diterima hadiah itu. Tapi yang menarik, korek-korek nih sama Abdullah Ibni Malik al-Huzai. Kenapa bisa begini kejadiannya? Gitu. Tuhan, kenapa bisa begini kejadiannya? Nah, akhirnya Sayyidina Musa cerita. Oh, tadi malam aku bermimpi kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Musa, kalau kau baca ini, kau akan bebas dari penderitaan. Apa isi doanya? Ya Sami'a kulli saut, wa ya Sa'ikal Qut, wa ya Kasil Dhon, Rahman wa Munsyirah ba'dal maut, as'aluka bi asma'ika husna, wa bismika al-a'zamil akbaril makhlunil makhlul ladzi lam yaqli alaihi ahadu minal makhlukin, ya haliman la anatin la yaqwa ala anatihi, ya dal ma'rufil ladzi la yanqatihu abada, wa la yusra adada, farij anni. Itu yang dibaca. Ujungnya, ya. Jangan saya kalau terjemahnya. Panggilnya ya Allah, bahagiakan saya. Itu yang dibaca. Ditawasul dengan bi asma'ikal husna, dengan nama-namamu ya Allah yang baik, asmaul husna. Nggak cukup wa bismika a'zamil akbar. Ditawasul dengan nama Allah Ismul A'zamil Akbar, yang cuma Allah yang tahu. Alladzi lam yadri ahadun minal makhluqin, yang satu pun manusia nggak akan tahu. Luar biasa. Itu cerita tentang Ismul Allah. Saya lama sudah dibiasakan oleh Buya tadi, bahkan dibacain. Saya beli bukunya, saya dorongkan kepada Abu Yamah tadi. Terlihat muka saya. Saat itu saya sama Ustaz Kardi. Akhirnya langsung dibaca ya. Ditalkin, dibacain, kita dengerin, dan kita ikutin. Tak berapa tahun yang lalu lah. Makanya di antara perawat banyak, tapi yang kadang-kadang menjadi buah bibir saya itu semua Allah. Kenapa?
Ini banyak keluarga kalau buat Ustaz antara lain ya kemudahan dan ketika mengajar ilmu yang dia nggak belajar kalau orang mulai itu harus bahkan rasa-rasanya kalau Ustaz nggak baca Bismillah Allah nggak sempurna deh ustadzannya gitu aja misalnya Ustaz Burjani dia nggak ngamal Bismillah Allah nggak sempurna ustadzannya nih. Kenapa? Karena namanya orang ngajar banyak ditanya banyak masalah. Kita jangan menggunakan otak kita lewat sholawat Bismillah Allah beri kemudahan. Saya sering kalau lagi ngutolaah sulit baca itu tengah di kebacalan. Oh gitu. Kadang-kadang nggak hari itu, nggak saat itu. Saya tinggal sementara keluar sebentar begini bacanya. Gimana Pak Ustaz kalau kita dagang yang lain tadi kasihnya gitu. Pokoknya gampang aja. Jadi tergantung profesi kita lah gitu. Kalau gojek masa dapat mulai dulu nih. Tahu-tahu bisa baca berita. Bukan, tahu-tahu pokoknya penuhannya tuh banyak yang mesem gitu kali ya. Dan kalau jalan kadang nyasar gitu, Pak enggak. Kan rese kalau kita udah menggunakan map, ya kan? Mau kemana nih? Ada orang jauh. Ini saya tahu ya finisinya ada berbagai macam profesi kan gitu kan. Ya kan? Nah, ada tukang ada gojek kan. Mau bicara gojek kali ya. Itu Allah kasih keistimewaan sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan predikat kita. Kalau dia ustaz, banyak diberikan kemudahan. Ya kan? Malam ya'lam itu alimahu malam ya'lam. Allamahu malam ya'lam. Allah ajarkan yang dia nggak belajar. Tapi bukan berarti kita nggak pernah haji sama kiai mengharap ilmu lagu nih. Kalaupun ada ya sedikit kopi lagu nih kolawafi. Kalau dalam Ibnu Aqil apa Alfiah kan ada yang kayak gitu. Cuma jarang. Kita jangan aneh-aneh lah. Artinya kita udah berusaha ngaji sama kiai gitu kan. Tapi dengan sholawat itu mudah-mudahan diberikan kemudahan pemahaman begitu. Bukan ujuk-ujuk kalau pernah ngaji ya. Badan juga tato semua. Baru taubat. Udah gue gak bisa ngaji. Gue baca Bismillah Allah ntar gue dapet ilmu kitab kuning. Ya dapet ilmu kitab kuning panggilan polisi. Warnanya kuning gitu kan. Ya kan. Ya Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan takut bahwa ini Bismillah Allah bukan aja diperuntukkan buat profesi asatid ustadz bukan. Dai bukan. Semua kalangan. Kemana serahkan pada Allah. Tapi terutama kepada para ustadz. Saya dengar jadi ustadz juga. Dan nggak sembarangan orangnya. Rasa-rasanya kalau ada ustadz tidak baca Bismillah Allah, mungkin kalau bahasa dia belum sempurna ke ustadz. Tepat kalau Bapak amal Bismillah Allah itu dalam saran. Bapak rajin baca Bismillah Allah 100 saja. Tiap mau tidur. Karena walinya itu orang kan jadi wali. Terserah wali apa kayaknya yang wali. Yang tadi jomblo tentu begitu baca jadi wali. Wali apa? Paham. Ya itu kayak gitu. Tapi bacanya ya ada sesalahnya. Ya 100. Lalu saya mulai sama tuh awal dikasih baca nggak kurang dari 100. Ya, itu kalau mulai sama. Tapi paling enggak, kita ini 100 cukup. Ya, paling sedikit 7 aja.